Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat dimanapun berada, betapa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu besar sekali. Oleh karena itu, sekelam apapun masa lalu kita, sebesar apapun dosa-dosa kita di masa lalu, jangan sampai membuat diri ini kecil hati untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita justru menutupi diri bahwa gak pantas aku dadi wong apik, lalu malah terus menerus bergelimang dalam ketidakbaikan. Merasa aku tidak pantas jadi wong apik, tapi menuju ingin menjadi orang apik itu bagus. Tapi kalau merasa gak pantas jadi wong apik lalu tidak mau karena merasa sudah terlanjur hitam, tidak mau mendekatkan diri kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini eman-eman. Karena kasih sayang Allah itu betapa besar kepada hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis bagaimana diceritakan bahwa kita sudah pada mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengisahkan dahulu ada seorang wanita nakal. Wanita yang suka mengganggu lelaki lain. Wanita nakal ini dalam sebuah perjalanan, lalu ia haus, lalu ia menuju tempat air. Ketika ia menuju tempat air itu, menuju sumur itu, ada anjing yang juga kehausan. Ia memutar mengelilingi sumur itu, saking hausnya, ingin mengambil air tapi tidak bisa. Tapi wanita nakal ini lalu turun ke dalam sumur, mencopot sepatunya, lalu mengambil air dengan sepatunya, lalu memberikan air itu kepada anjing itu. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya. Allah mengampuni dosa-dosa wanita nakal itu. Betapa ada saja jalannya bagi kita sekelam apapun di masa lalu untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada zaman Bani Israel, ada seorang wanita nakal. Ia suka sekali menggoda masyarakat dengan kecantikannya. Pintu rumahnya dibuka. Lalu tidak jauh dari pintu rumahnya itu, di ujung dalam rumahnya itu, tempat tidurnya di situ, ditaruh di situ. Ia suka bersolek, berdandan yang cantik. Dengan tidur-tiduran di atas tempat tidurnya itu, duduk-duduk situ, menggoda laki-laki yang lewat itu untuk bisa mampir ke rumahnya. Lalu membayar dengan sekian dinar, lalu melakukan perbuatan dosa. Pada suatu hari, ada seorang pemuda soleh yang lewat depan rumah wanita nakal itu. Ia terpengaruh oleh kecantikan wanita itu yang begitu mempesona. Pemuda soleh ini lalu segera pulang ke rumah, hatinya gundah gulana, mau terpengaruh. Lalu ia berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana ini? Tapi ia tetap saja hatinya cenderung ingin mendekati wanita itu. Lalu ia menjual beberapa barang di rumahnya. Lalu dapat sekian dinar, lalu dibawa ke rumah wanita itu. Menemui seorang yang mewakilinya, diserahkan uang itu, lalu disampaikan kepada wanita itu. Pada hari ini, atau sudah ditentukan harinya,
Wanita itu sudah siap bersolek dan laki-laki soleh itu akan datang. Ternyata benar, laki-laki soleh itu datang. Wanita itu menyambut dengan pesonanya yang luar biasa. Setelah memasuki rumah, pintu ditutup, laki-laki soleh itu karena berkat kesolehannya tiba-tiba hatinya gemetar. Ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hatinya muncul mendengung suara, karena perbuatanmu ini, kebaikan-kebaikanmu itu bisa luruh, bisa hilang. Allah melihat perbuatanmu ini. Suara di hatinya itu berdengung begitu kuat sehingga dia gemetar, ketakutan, pucat ia. Wanita nakal itu berkata, "Wahai seorang pemuda, kau kenapa?" "Aku takut kepada Allah," katanya. "Hei, kau kenapa?" "Aku takut kepada Allah." "Sudah, izinkan aku keluar. Izinkan aku pulang. Uang sekian dinar yang sudah aku serahkan itu halal untukmu. Izinkan aku pulang." "Siapa namamu, wahai pemuda?" Lalu dijawab namanya. "Di mana alamatmu?" Ditunjukkan alamatnya. Lalu ia keluar pulang ke rumah. Sahabat dimanapun berada, sepulang pemuda ini dari rumah wanita nakal ini, si wanita nakal ini jadi merenung. Iya, pemuda itu baru akan sekali saja melakukan dosa, ia sudah takut kepada Tuhannya. Padahal Tuhan dia adalah Tuhan yang sama dengan Tuhanku. Mestinya aku lebih takut lagi karena aku sudah ada setahun ini melakukan perbuatan dosa ini. Setelah ia merenung begitu, ia kemudian menutup pintu rumahnya, lalu berubah menjadi orang yang baik, tidak nakal lagi. Setelah sekian lama berubah menjadi wanita yang baik, tidak nakal lagi, tidak menggoda masyarakat lagi dengan kecantikannya lagi. Wanita ini kemudian teringat. Sebentar, masih ada kereta, kita break sebentar agar suaranya tidak terganggu. Setelah menjadi baik dalam beberapa waktu, wanita ini teringat kepada pemuda yang dulu membuat hatinya menjadi sadar. Lalu ia menutupi rambutnya menuju kampung di mana pemuda yang soleh itu tinggal. Dicari ketemu. Setelah ketemu, pemuda ini melihat wanita yang dulu pernah membuat hatinya bergetar. Dia menjerit, berteriak keras. Kemudian ia meninggal dunia. Wanita nakal yang sudah berubah menjadi baik ini kemudian berkata kepada keluarganya, "Saya datang ke sini untuk dia, tapi dia sudah meninggal dunia. Adakah dari keluarganya yang belum menikah yang mau menikahi aku?" Beberapa orang mengatakan, "Ada. Saudaranya itu adalah seorang laki-laki yang juga soleh, tapi ia miskin." "Tidak masalah bagi wanita itu," katanya, "tidak masalah." Lalu wanita itu menemui saudara dari laki-laki soleh itu yang juga soleh tapi miskin. Lalu keduanya menikah. Dan dari pernikahan ini lahirlah keturunan putra-putra yang soleh. Sahabat, dimanapun berada, semoga kisah ini menginspirasi kita yang barangkali mungkin di masa lalu kelam ada banyak perbuatan baik, tidak baik yang dilakukan. Mari menuju rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergabung dengan orang-orang yang baik, bergabung dengan orang-orang yang soleh. Semoga dengan demikian bersama keluarga kita bahagia, selamat, ayem, tentrem, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.